Siang itu matahari terasa sangat terik. Udara panas membuat banyak orang mengeluh, terutama para pemilik toko yang bergantung pada pendingin ruangan untuk menjaga kenyamanan pelanggan. Di lantai 2 sebuah ruko, Aris berdiri di atas tangga aluminium sambil membuka penutup AC yang bermasalah. Keringat mengalir dari pelipisnya meski kipas kecil di sudut ruangan terus berputar. "Mas Aris, masih lama?" tanya pemilik toko dari bawah. "Sebentar lagi, Pak. Kayaknya cuma kotor dan ada bagian yang harus diganti sedikit." "Syukurlah. Kalau AC mati begini, pelanggan pada kabur." Aris tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa mendengar keluhan seperti itu. Hampir setiap hari pekerjaannya tidak jauh dari naik tangga, membuka mesin, membersihkan debu, lalu pulang dengan pakaian penuh noda. Tidak keren, tapi cukup untuk membuatnya bertahan hidup. Setelah pekerjaan selesai, Aris keluar dari ruko sambil mengusap wajahnya dengan handuk kecil yang selalu ia bawa. Kerongkongannya terasa kering. Matanya lalu menangkap sebuah gerobak es teh yang berdiri di bawah pohon rindang tak jauh dari sana. Di depan gerobak itu berdiri seorang wanita yang sedang menuangkan es batu ke dalam gelas plastik. Aris melangkah mendekat. "Neng, satu es teh." Wanita itu mengangkat kepala. Aris sempat terdiam sesaat. Wajah wanita itu manis. Kulitnya cerah. Matanya bulat dan hidup. Senyumnya terlihat alami, seolah mudah muncul kapan saja. "Manis biasa atau manis banget?" tanya wanita itu. Aris terkekeh. "Bedanya apa?" "Kalau manis biasa bikin segar. Kalau manis banget bikin lupa mantan." Aris tertawa. "Wah, yang manis banget aja kalau gitu." "Siap." Wanita itu mulai meracik pesanan. Aris memperhatikan gerakannya yang lincah. Entah kenapa suasana panas yang sejak tadi membuatnya kesal perlahan terasa lebih ringan. "Namanya siapa?" tanya Aris. Wanita itu menyerahkan gelas es teh. "Fitri." "Bagus." Fitri mengangkat alis. "Nama saya." "Iya." "Kalau nama bapak siapa?" Aris pura-pura tersinggung. "Bapak." Fitri tertawa kecil. "Maaf, Mas maksudnya." "Aris." "Nama yang bagus juga." Mereka saling tersenyum. Percakapan sederhana itu sebenarnya tidak istimewa. Namun ada sesuatu yang membuat Aris enggan segera pergi. Ia berdiri sambil menikmati es teh dan mengobrol ringan. "Kuliah di mana?" tanya Aris. Fitri sempat terdiam sepersekian detik. "Lagi semester akhir." Jawaban itu keluar begitu saja. Padahal kenyataannya, sudah 2 tahun ia berhenti kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Entah kenapa ia tidak ingin terlihat gagal di depan pria yang baru dikenalnya. Aris mengangguk kagum. "Wah, hebat." Fitri tersenyum canggung. "Lumayan." "Jurusan apa?" "Manajemen." Jawaban itu juga spontan. Untung memang dulu ia sempat mengambil jurusan tersebut sebelum berhenti. "Lagi sibuk skripsi berarti?" "Iya." Fitri berusaha terlihat santai. Aris mengangguk pelan. Seketika muncul rasa minder dalam dirinya. Wanita ini kuliah. Pasti punya masa depan bagus. Kalau tahu dirinya cuma tukang servis AC, mungkin obrolan mereka tidak akan sepanjang ini. Pikiran itulah yang membuat Aris melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. "Kalau Mas Aris kerja apa?" tanya Fitri. Aris berdeham. "Pengusaha." Jawaban itu meluncur begitu saja. Begitu keluar dari mulutnya, ia langsung menyesal. Namun sudah terlambat. Mata Fitri terlihat sedikit membesar. "Wah, serius?" Aris mengangguk sok tenang. "Iya, ada usaha kecil-kecilan." Kalau dipikir-pikir, kata-kata itu tidak sepenuhnya bohong. Ia memang punya kotak peralatan sendiri. Hanya saja usaha yang dimaksud adalah jasa servis AC keliling. "Hebat juga." Aris tersenyum kaku. "Ah, biasa aja." Mereka sama-sama tidak sadar bahwa pada saat itu mereka sedang melakukan hal yang sama. Berbohong demi terlihat lebih baik. Seorang mengaku pengusaha.
Seorang lagi mengaku mahasiswa semester akhir. Padahal keduanya hanya sedang menyembunyikan rasa malu. Tak lama kemudian ponsel Aris berbunyi. Pekerjaan berikutnya sudah menunggu. Saya jalan dulu ya. Fitri mengangguk. Hati-hati. Aris melangkah pergi. Namun setelah beberapa meter, ia menoleh ke belakang. Fitri sedang melayani pelanggan lain. Anehnya, senyum wanita itu masih terbayang jelas di kepalanya. Sepanjang perjalanan menuju lokasi servis berikutnya, Aris beberapa kali tersenyum sendiri. Ia bahkan tidak tahu kenapa. Sore harinya, Fitri mulai membereskan gerobaknya. Biasanya setelah pulang ia langsung fokus menghitung hasil jualan. Namun kali ini pikirannya justru melayang pada seorang pria bernama Aris. Pria yang katanya pengusaha. Pria yang terlihat sederhana tetapi ramah. Pria yang tertawa lepas saat mendengar candaan recehnya. Fitri menggelengkan kepala. Ngapain sih mikirin orang? Ia melanjutkan pekerjaannya. Namun beberapa detik kemudian senyum kecil muncul di wajahnya. Di sisi lain, Aris yang baru selesai bekerja sedang duduk di warung makan. Saat pelayan datang menghampiri, ia melihat menu minuman. Tanpa sadar ia membandingkannya dengan es teh buatan Fitri. Kenapa malah kepikiran es teh itu lagi? Aris menghela napas sambil tersenyum. Hari itu sebenarnya berjalan seperti hari-hari biasa. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada peristiwa luar biasa. Hanya seorang tukang servis AC yang membeli es teh, dan seorang penjual es teh yang melayani pelanggan. Namun tanpa mereka sadari, pertemuan sederhana di bawah pohon rindang itu baru saja membuka sebuah kisah yang akan mengubah hidup keduanya sedikit demi sedikit. Sebuah kisah yang diawali oleh dua senyum hangat, dan dua kebohongan kecil yang suatu hari nanti akan menjadi ujian terbesar bagi hati mereka. Keesokan harinya Aris kembali bekerja seperti biasa. Pagi hingga siang ia berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Membongkar AC, membersihkan filter, mengecek freon, lalu berpindah lagi. Namun ada satu hal yang berbeda. Beberapa kali ia melihat jam di ponselnya. Padahal biasanya ia tidak terlalu peduli waktu selama pekerjaan selesai. Saat jarum jam mendekati pukul 2 siang, pikirannya mulai melayang ke sebuah gerobak es teh di bawah pohon rindang. Aris menggelengkan kepala. Es teh doang dipikirin terus. Ia mencoba fokus bekerja. 5 menit kemudian ia kembali melihat jam. Mas Aris, bautnya yang itu. Oh iya. Aris baru sadar sejak tadi pelanggan sedang menunggunya. Sore harinya pekerjaannya sebenarnya sudah selesai. Ia bisa langsung pulang. Namun motornya justru melaju ke arah yang berbeda. Ke arah tempat Fitri berjualan. Sesampainya di sana, Aris langsung melihat gerobak yang sama. Dan entah kenapa, rasa lega muncul begitu saja. Fitri sedang melayani 2 pembeli. Rambutnya diikat sederhana. Sesekali ia tertawa saat melayani pelanggan. Aris memilih menunggu. Begitu Fitri melihatnya, senyum kecil langsung muncul. Loh, Pak pengusaha datang lagi. Aris hampir tersedak ludahnya sendiri. Julukan itu terdengar menyenangkan sekaligus menakutkan. Iya, lagi lewat. Padahal jalur pulangnya sama sekali tidak melewati tempat itu. Minum yang kemarin. Boleh. Fitri mulai meracik es teh, yang bikin lupa mantan. Aris tertawa. Boleh tambah dosisnya. Fitri ikut tertawa. Kebanyakan nanti malah lupa nama sendiri. Suasana terasa ringan. Aneh sekali. Padahal mereka baru bertemu 2 kali. Namun rasanya seperti sedang berbicara dengan teman lama. Mas Aris setiap hari sibuk ngurus usaha? Tanya Fitri. Aris langsung waspada. Iya. Capek dong. Namanya juga usaha. Jawaban itu keluar sambil berusaha terlihat santai. Padahal kenyataannya punggungnya masih pegal karena seharian naik turun tangga. Fitri mengangguk kagum. Sementara itu Aris juga penasaran. Kalau Fitri, skripsinya udah sampai mana? Pertanyaan itu membuat Fitri hampir salah memasukkan gula. Untung ia segera mengendalikan ekspresinya. Masih revisi. Oh,
Iya, dosennya galak. Kebohongan kedua keluar begitu lancar sampai Fitri sendiri merasa bersalah. Aris mengangguk penuh simpati. Wah, semangat ya. Makasih. Mereka saling tersenyum. Lalu tiba-tiba seorang pelanggan datang. Seorang pria muda dengan mobil yang terlihat cukup mahal. Seperti biasa ya, Pit. Fitri langsung membuatkan pesanannya. Pria itu terlihat akrab. Bahkan terlalu akrab menurut Aris. Makasih ya. Sama-sama. Pria itu pergi sambil melambaikan tangan. Aris yang sedari tadi memperhatikan akhirnya bertanya. Teman kuliah? Fitri menoleh. Bukan. Pacar? Fitri spontan tertawa. Bukan juga. Syukurlah. Begitu kalimat itu keluar, Aris langsung menyesal. Fitri memandangnya sambil tersenyum jahil. Kenapa syukurlah? Aris mendadak salah tingkah. Ya karena. Fitri menunggu jawabannya. Aris menggaruk kepala. Karena kalau pacar nanti dia cemburu saya beli es teh di sini. Fitri tertawa begitu keras sampai beberapa pelanggan ikut menoleh. Alasannya aneh banget. Tapi masuk akal kan? Enggak. Mereka kembali tertawa. Tanpa sadar percakapan mereka terus mengalir. Membahas cuaca. Membahas makanan favorit. Membahas pelanggan-pelanggan unik yang pernah mereka temui. Bahkan membahas kenapa sebagian orang lebih suka es teh daripada kopi. Waktu terasa berjalan lebih cepat. Sampai akhirnya Fitri melihat langit mulai berubah warna. Wah, udah sore. Aris ikut menoleh. Benar. Mereka mengobrol hampir 1 jam. Kayaknya saya harus pulang. Fitri mengangguk. Iya. Namun saat Aris hendak pergi, Fitri tiba-tiba memanggilnya. Mas Aris. Iya. Fitri mengambil 1 gelas es teh lagi. Khusus pelanggan setia. Aris menerima gelas itu. Gratis. Gratis. Wah, saya jadi pelanggan setia sekarang. Fitri tersenyum. Kan datang 2 hari berturut-turut. Aris tertawa. Kalau Fitri tahu, sebenarnya ia rela datang 10 hari berturut-turut hanya untuk melihat senyum itu. Perjalanan pulang terasa lebih ringan dari biasanya. Bahkan kemacetan sore hari tidak terlalu mengganggunya. Sesampainya di rumah kontrakan sederhana yang ia tempati sendirian, Aris masih teringat percakapan mereka. Ia membuka kulkas. Lalu melihat gelas es teh gratis pemberian Fitri. Senyum kecil muncul di wajahnya. Sementara itu di sisi lain kota, Fitri juga baru selesai membereskan gerobaknya. Saat menghitung hasil jualan, ia mendapati sesuatu yang membuatnya heran. Hari ini ia beberapa kali melihat ke arah jalan, menunggu seseorang datang. Dan orang itu memang datang. Fitri langsung menutup buku catatannya. Aduh, Fitri. Ia tersenyum sendiri. Padahal Aris bukan siapa-siapa. Bukan keluarga. Bukan sahabat. Bahkan nomor teleponnya pun tidak punya. Namun kehadiran pria itu membuat hari yang biasanya terasa biasa saja menjadi lebih menyenangkan. Malam semakin larut. Di 2 tempat berbeda, Aris dan Fitri sama-sama berbaring di tempat tidur mereka. Sama-sama tersenyum mengingat percakapan sore tadi. Dan sama-sama tidak menyadari satu hal. Mereka mulai mencari alasan. Alasan untuk bertemu lagi besok. Sejak pertemuan kedua itu, ada satu kebiasaan baru yang diam-diam muncul dalam hidup Aris. Ia mulai memilih pekerjaan yang lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat Fitri berjualan. Kalau ada 2 panggilan servis dengan jarak yang berbeda, entah kenapa yang dekat dengan gerobak es teh selalu terasa lebih menarik. Sore itu Aris kembali datang. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Begitu sampai, ia melihat Fitri sedang sibuk berbicara dengan seorang wanita paruh baya. Di atas gerobak terdapat beberapa buku tebal dan lembaran kertas. Aris langsung merasa gugup. Skripsi. Kata itu langsung teringat. Fitri pernah mengaku sedang menyelesaikan skripsi. Kalau sampai wanita itu membahas kuliah di depan dirinya, mungkin ia akan tahu lebih banyak tentang kehidupan Fitri. Dan anehnya,
Aris justru penasaran. Ia mendekat. "Selamat sore." Fitri menoleh dan tersenyum. "Mas pengusaha." Wanita parubaya itu ikut melihat Aris. "Temannya, Pit." Fitri mengangguk cepat. "Iya. Pacarnya." Fitri hampir menjatuhkan pulpen. "Bukan, Bu." Aris juga langsung batuk-batuk. Wanita itu tertawa geli. "Ya ampun, saya cuma nanya." Fitri terlihat salah tingkah. Aris juga tidak kalah kiku. Untung wanita itu segera pamit pergi. Begitu tinggal berdua, mereka saling diam beberapa detik lalu tertawa bersamaan. "Lucu ya?" kata Aris. "Iya." "Wajah kamu merah." "Wajah Mas juga." Mereka kembali tertawa. Aris lalu menunjuk tumpukan buku di atas meja. "Itu buat skripsi." Fitri menatap buku-buku itu. Lalu muncul rasa bersalah. Karena sebenarnya buku-buku itu milik keponakan tetangganya yang dititipkan sebentar. "Iya." Jawaban itu kembali keluar. Aris mengangguk kagum. "Wah, rajin juga." Fitri tersenyum canggung. Kalau saja Aris tahu kenyataannya. Sementara itu, Aris sendiri juga sedang menyimpan bom waktu yang sama. "Kalau usaha Mas gimana?" Pertanyaan itu membuat Aris refleks menegakkan badan. "Baik." "Cabangnya ada berapa?" Aris hampir tersedak. "Cabang? Ia bahkan tidak punya kantor." Otaknya bekerja cepat. "3." Fitri terlihat kagum. "Wah." Aris mulai menikmati kebohongannya sendiri. Sebenarnya mau buka satu lagi. "Hebat banget." Aris tersenyum. Lalu tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. "Mas Aris." Jantung Aris langsung berdegup kencang. Seorang pelanggan lama melambaikan tangan dari pinggir jalan. Pria itu pemilik toko elektronik yang sering menggunakan jasanya. "AC toko saya nanti jangan lupa dicek ya, Mas." Aris langsung membeku. Fitri yang mendengar langsung menoleh. "AC?" Aris buru-buru menjawab. "Oh iya." Pemilik toko itu mendekat. "Untung ketemu. Besok datang ya." "Iya." "Lumayan juga ya jadi teknisi andalan." Aris langsung ingin menghilang dari tempat itu. Fitri menatapnya. Pemilik toko itu lalu pergi begitu saja tanpa merasa ada masalah. Sementara Aris mulai panik. Untung Fitri lebih dulu membuka suara. "Mas sekarang punya usaha AC juga?" Aris langsung menangkap kesempatan itu. "Iya." "Oh, salah satu usaha saya." Fitri mengangguk. "Kebetulan sekali. Kalau tadi sedikit saja salah bicara, semuanya bisa berantakan." Mereka sama-sama tidak sadar bahwa mereka baru saja menyelamatkan kebohongan masing-masing. Setelah suasana kembali santai, Fitri membuatkan es teh. Namun saat hendak menyerahkannya, tutup gelasnya terlepas. Es teh tumpah mengenai tangan Aris. "Aduh. Ya ampun, maaf." Fitri buru-buru mengambil tisu. Karena panik, ia malah menarik terlalu banyak sampai satu gulungan tisu jatuh ke tanah. Aris tertawa. Fitri semakin malu. "Jangan ketawa." "Gimana nggak ketawa? Saya serius." "Saya juga serius." "Serius apanya?" "Serius bilang kamu lucu." Fitri langsung terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Biasanya pelanggan hanya datang membeli minuman lalu pergi. Tapi Aris berbeda. Pria itu selalu bisa membuat suasana terasa ringan. Dan yang paling berbahaya, ia mulai membuat Fitri nyaman. Sangat nyaman. Menjelang maghrib, langit mulai berubah warna. Aris masih duduk di bangku plastik dekat gerobak. Padahal es tehnya sudah habis sejak lama. Fitri memperhatikan hal itu. "Mas." "Iya." "Kalau nggak ada es teh, sebenarnya masih betah duduk di sini?" Aris tersenyum. "Boleh jawab jujur?" "Boleh." "Saya datang bukan karena es tehnya." Fitri menatapnya. "Lalu?" Aris pura-pura berpikir. "Karena penjualnya suka ngasih gratis."
Fitri langsung mengambil sedotan dan melemparkannya ke arah Aris. Aris tertawa puas. Sementara Fitri ikut tersenyum meski berusaha terlihat kesal. Di dalam hatinya, ia sebenarnya senang mendengar jawaban itu. Meskipun tahu Aris hanya bercanda. Namun malam itu, setelah gerobak ditutup dan jalan mulai sepi, Fitri mendapati dirinya masih mengingat satu kalimat. Saya datang bukan karena es tehnya. Kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat senyumnya muncul lagi saat berjalan pulang. Di sisi lain, Aris yang sedang mengendarai motor juga terus mengingat wajah Fitri yang memerah karena malu. Entah sejak kapan, obrolan sore mereka mulai menjadi bagian terbaik dalam hari-harinya. Dan tanpa mereka sadari, hubungan itu perlahan bergerak ke arah yang lebih dalam. Masalahnya, semakin dekat mereka, semakin sulit pula menjaga kebohongan yang sudah terlanjur dibuat. 3 hari berikutnya berlalu dengan cepat. Aris dan Fitri semakin sering bertemu. Tidak ada janji, tidak ada pesan singkat, tidak ada telepon. Namun entah bagaimana, hampir setiap sore Aris selalu muncul di depan gerobak es teh itu. Kadang hanya 15 menit, kadang hampir 1 jam. Dan anehnya, tidak pernah terasa membosankan. Sore itu langit terlihat mendung sejak siang. Udara yang biasanya panas mulai terasa lebih sejuk. Aris baru selesai memperbaiki AC sebuah rumah makan ketika tetesan air mulai jatuh dari langit. Kayaknya bakal deras. Benar saja. Belum sampai 5 menit, hujan turun seperti ditumpahkan dari ember raksasa. Jalanan langsung dipenuhi kendaraan yang mencari tempat berteduh. Aris melihat ke arah jam tangannya. Biasanya pada kondisi seperti ini ia akan langsung pulang. Namun kali ini pikirannya justru menuju satu tempat. Gerobak es teh milik Fitri. Motor tuanya segera melaju menembus gerimis. Saat sampai di lokasi, hujan sudah semakin deras. Fitri terlihat sibuk menurunkan tirai plastik bening yang biasa digunakan untuk melindungi gerobaknya. Melihat Aris datang, wajahnya langsung berubah cerah. Mas Aris, bantuin. Syuk, untung datang. Aris tersenyum lalu membantu mengikat beberapa bagian plastik yang tertiup angin. Tak lama kemudian semuanya beres. Mereka kini berada di bawah atap sederhana yang melindungi gerobak. Di luar, hujan mengguyur tanpa ampun. Jalanan mulai sepi. Pembeli yang biasanya ramai juga menghilang. Akhirnya selesai, kata Fitri. Iya. Lapar. Aris menoleh. Kok tahu? Fitri mengambil sebuah kotak makan dari dalam gerobak. Saya bawa gorengan. Mata Aris langsung berbinar. Wah. Tapi jangan banyak-banyak. Kenapa? Itu makan malam saya. Aris tertawa. Mereka akhirnya duduk berdampingan di bangku plastik. Berbagi gorengan sambil mendengarkan suara hujan. Sesekali angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Suasana terasa nyaman. Bukan karena tempatnya. Bukan karena makanannya. Melainkan karena orang yang menemani. Mas Aris. Iya. Kalau boleh tahu, kenapa belum menikah? Aris hampir tersedak tahu isi. Pertanyaan itu datang begitu tiba-tiba. Loh, kok nanya begitu? Penasaran. Aris menggaruk kepala. Belum ketemu yang cocok. Fitri mengangguk. Kalau kamu gantian nanya ya? Iya. Fitri tersenyum tipis. Sama. Belum ketemu yang cocok? Iya. Padahal alasan sebenarnya lebih rumit. Sejak berhenti kuliah dan membantu ibunya berjualan, ia merasa hidupnya belum cukup baik untuk memikirkan pernikahan. Namun hal itu tidak ia ceritakan. Percakapan mereka berlanjut ke berbagai hal. Tentang makanan favorit, tentang film yang pernah ditonton, tentang kebiasaan-kebiasaan aneh yang mereka miliki. Aris mengaku suka berbicara sendiri saat sedang memperbaiki mesin. Fitri sampai tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Saya serius. Itu malah lucu. Kamu jangan cerita ke siapa-siapa. Enggak janji. Mereka kembali tertawa. Lalu tiba-tiba, bruak.
Suara keras terdengar dari kejauhan. Beberapa detik kemudian seluruh kawasan itu gelap. Lampu jalan mati. Lampu toko mati. Semua berubah gelap karena listrik padam. Waduh! Fitri spontan mendekat karena kaget. Tanpa sadar lengannya menyentuh lengan Aris. Jantung keduanya langsung berdegup lebih cepat. Fitri buru-buru menjauh. Maaf. Nggak apa-apa. Untung masih ada sedikit cahaya dari kendaraan yang melintas. Meski redup, cukup untuk melihat wajah satu sama lain. Setelah beberapa saat, hujan belum juga reda. Listrik juga belum menyala. Mereka tidak punya banyak pilihan selain tetap menunggu. Dan justru dalam suasana seperti itulah percakapan mereka berubah menjadi lebih dalam. Mas. Kalau suatu hari usaha Mas gagal, apa yang bakal Mas lakukan? Pertanyaan itu membuat Aris terdiam. Biasanya ia selalu siap menjawab apapun. Tapi kali ini berbeda. Karena yang ditanyakan menyentuh kebohongannya. Aris menatap jalan yang basah. Lanjut hidup. Cuma itu. Iya. Fitri tersenyum kecil. Hebat. Biasa aja. Enggak. Fitri menggeleng pelan. Banyak orang takut kehilangan semuanya. Aris tertawa kecil. Karena mereka terbiasa punya banyak. Fitri memperhatikan wajahnya. Entah kenapa jawaban itu terdengar tulus. Bukan seperti ucapan seorang pengusaha kaya yang sering membanggakan diri. Aris terasa berbeda. Lebih sederhana. Lebih membumi. Dan justru itulah yang membuat Fitri nyaman. Beberapa menit kemudian, giliran Aris yang bertanya. Kalau kamu? Apa? Kalau skripsimu gagal? Fitri langsung menunduk. Ada rasa nyeri kecil di dadanya. Karena skripsi itu bahkan tidak pernah ada. Namun ia tetap tersenyum. Saya bakal coba lagi. Jawaban itu keluar pelan. Meski sebenarnya yang sedang ia pikirkan adalah masa lalunya sendiri. Mimpi yang sempat terhenti. Aris mengangguk. Kamu pasti bisa. Kalimat itu sederhana. Namun entah kenapa membuat mata Fitri terasa hangat. Sudah lama tidak ada yang mengatakan hal seperti itu padanya. Sudah lama tidak ada yang percaya padanya. Di luar sana hujan perlahan mulai mengecil. Lampu jalan satu persatu kembali menyala. Suasana kembali terang. Namun ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Malam itu bukan sekadar tentang berteduh dari hujan. Bukan sekadar tentang berbagi gorengan. Melainkan tentang dua orang yang perlahan mulai menemukan tempat nyaman dalam diri satu sama lain. Saat Aris akhirnya berdiri untuk pulang, Fitri memanggilnya. Mas. Iya. Fitri ragu beberapa detik. Lalu tersenyum. Hati-hati di jalan. Aris membalas senyum itu. Kamu juga. Motor tua itu kemudian menjauh perlahan. Fitri memperhatikannya sampai menghilang di tikungan. Dan untuk beberapa saat, suara hujan yang tersisa terasa jauh lebih indah dibanding biasanya. Sementara Aris yang sedang berkendara tidak menyadari dirinya terus tersenyum sepanjang perjalanan. Karena sore itu, tanpa direncanakan, mereka baru saja saling membuka sedikit pintu yang selama ini tertutup rapat. Meski keduanya masih menyembunyikan rahasia yang sama. Sejak malam hujan itu, hubungan Aris dan Fitri berubah secara perlahan. Bukan karena ada pernyataan cinta. Bukan karena ada janji khusus. Namun keduanya mulai saling terbiasa. Terbiasa mencari wajah yang sama setiap sore. Terbiasa mendengar suara yang sama. Terbiasa berbagi cerita kecil yang sebenarnya tidak penting. Tetapi terasa menyenangkan saat didengar oleh orang yang tepat. Sore itu Aris datang lebih awal dari biasanya. Ia bahkan sempat heran pada dirinya sendiri. Pekerjaannya selesai pukul 3. Padahal biasanya ia masih mencari tambahan servis sampai menjelang maghrib. Tapi sekarang, ia malah sedang duduk di depan gerobak es teh sambil membantu Fitri menghitung stok gelas plastik. 117. Yakin? Tanya Fitri. Yakin. Fitri menghitung ulang. Lalu menatap Aris. 120. Aris langsung tertawa.
Berarti saya nggak cocok jadi akuntan. Jelas. Sakit juga ya jawabannya. Mereka tertawa bersama. Saat itulah sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Aris tidak terlalu memperhatikan. Sampai seorang pria muda keluar dari mobil itu. Rapi. Wajahnya cukup tampan. Dan yang paling mengganggu, pria itu langsung tersenyum lebar ke arah Fitri. Fitri terlihat terkejut. Rio. Pria itu mendekat. Mereka tampak cukup akrab. Aris yang tadinya santai mendadak merasa tidak nyaman. Udah lama nggak ketemu, kata Rio. Iya. Kamu masih jualan di sini? Fitri mengangguk. Rio lalu membeli 2 gelas es teh sekaligus. Padahal hanya datang sendirian. Setelah itu ia tetap berdiri di sana. Mengobrol. Bercanda. Bahkan beberapa kali membuat Fitri tertawa. Aris yang duduk di samping gerobak mulai kehilangan minat pada es tehnya. Entah kenapa rasa manisnya mendadak hilang. Teman lama? Tanya Aris akhirnya. Fitri mengangguk. Dulu satu kampus. Jantung Aris seperti tersentak. Satu kampus. Berarti cerita kuliah Fitri memang benar. Atau setidaknya terlihat sangat meyakinkan. Rio lalu menoleh ke arah Aris. Oh iya, kenalin. Fitri tersenyum. Ini Mas Aris. Rio mengulurkan tangan. Rio. Aris menyambutnya. Aris. Kerja di mana, Mas? Pertanyaan sederhana. Tapi bagi Aris rasanya seperti ujian mendadak. Pengusaha. Rio terlihat kagum. Wah keren. Aris tersenyum tipis. Kalau saja pria itu tahu kenyataannya. Setelah beberapa menit mengobrol, Rio akhirnya pamit. Namun sebelum masuk ke mobil, ia berkata sesuatu yang membuat Aris sulit tenang. Pit, kapan-kapan kita makan bareng lagi ya? Fitri tersenyum sopan. Nanti lihat jadwal. Oke. Mobil itu pergi, tapi suasana hati Aris ikut terbawa. Ia mencoba terlihat biasa saja. Sayangnya Fitri cukup peka. Kok diam? Enggak. Bohong. Aris tertawa kecil. Apa kelihatan? Banget. Fitri lalu menyipitkan mata. Mas cemburu ya? Aris hampir menjatuhkan gelasnya. Siapa yang cemburu? Fitri menunjuk wajahnya. Itu. Wajah saya kenapa? Kayak orang yang habis lihat harga cabai. Aris tidak bisa menahan tawa. Fitri ikut tertawa. Namun diam-diam, ada rasa senang di dalam hati Fitri. Karena kalau benar Aris cemburu, berarti dirinya cukup berarti. Beberapa hari kemudian, giliran Fitri yang merasakan hal serupa. Sore itu Aris sedang duduk seperti biasa. Mereka sedang membahas pelanggan paling aneh yang pernah ditemui. Tiba-tiba seorang wanita datang menghampiri. Usianya sekitar 30 tahun. Penampilannya rapi dan cantik. Begitu melihat Aris, wanita itu langsung tersenyum lebar. Mas Aris. Aris terlihat kaget. Mbak Nia. Wanita itu tertawa. Ya ampun, akhirnya ketemu juga. Fitri yang sedang menuang es teh langsung melirik diam-diam. Mas Aris sibuk banget sekarang. Enggak juga. Kemarin saya cari buat servis AC nggak ketemu. Fitri langsung membeku. Servis AC? Ia menatap Aris. Aris yang sadar telah salah langkah buru-buru menjawab. Oh itu usaha AC saya. Usaha? Wanita itu terlihat bingung. Iya. Aris langsung memberi kode dengan matanya. Untung Nia menangkap situasinya. Oh iya. Nia tersenyum. Usahanya bagus kok. Fitri masih memperhatikan. Ada sesuatu yang terasa aneh. Namun ia tidak bisa menjelaskan apa. Setelah membeli minuman, Nia akhirnya pergi. Begitu wanita itu menghilang, Fitri langsung bertanya. Cantik ya? Aris berkedip. Siapa? Tadi. Oh. Fitri berpura-pura sibuk merapikan gelas. Kayaknya dekat. Biasa aja. Yakin.
Fitri mengangguk pelan. Berusaha terlihat santai. Padahal sejak tadi ada rasa mengganjal di dadanya. Melihat itu, Aris malah tersenyum. Jangan-jangan. Apa? Sekarang gantian kamu yang cemburu. Fitri langsung memukul lengan Aris dengan serbet. GR. Tapi benar kan? Enggak. Bohong. Fitri memalingkan wajah. Aris tertawa puas. Sore itu mereka saling mengejek cukup lama. Tidak ada yang mau mengaku. Tidak ada yang mau jujur. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Baik Aris maupun Fitri sudah tidak suka melihat orang lain terlalu dekat dengan satu sama lain. Masalahnya, keduanya masih sibuk menyembunyikan perasaan. Dan lebih parah lagi, mereka masih sibuk menjaga kebohongan yang semakin hari semakin sulit disembunyikan. Sementara di dalam hati masing-masing, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Kalau suatu hari semua rahasia itu terbongkar, apakah orang yang selama ini membuat mereka tersenyum masih akan tetap tinggal? Beberapa hari setelah kejadian Rio dan Nia, Aris mulai menyadari sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Ia terlalu sering memikirkan Fitri. Saat bekerja, ia memikirkan Fitri. Saat makan, ia memikirkan Fitri. Bahkan ketika sedang memperbaiki AC dan tangannya penuh debu, tiba-tiba ia teringat senyum Fitri lalu tersenyum sendiri seperti orang aneh. Mas Aris. Pemilik rumah yang AC-nya sedang diperbaiki menatapnya heran. Tadi saya ngomong dari 5 menit lalu. Oh, maaf Pak. Pemilik rumah itu tertawa. Kayaknya lagi jatuh cinta. Aris langsung salah tingkah. Untung pria itu tidak melanjutkan godaannya. Namun ucapan itu terus terngiang di kepala Aris sepanjang hari. Jatuh cinta. Mungkin memang itu yang sedang terjadi. Sore harinya ia datang ke gerobak seperti biasa. Namun kali ini Fitri belum membuka dagangan. Aris menunggu. 5 menit. 10 menit. 15 menit. Akhirnya Fitri datang sambil membawa beberapa kardus kecil. Wah, telat. Fitri terlihat kelelahan. Tadi bantu tetangga pindahan. Aris langsung berdiri. Sini saya bantu. Mereka mulai menata barang-barang. Di salah satu kardus terdapat gantungan kunci kecil berbentuk es teh. Lucu dan unik. Aris memperhatikannya. Keren. Fitri tersenyum. Itu hadiah. Dari siapa? Katanya pelanggan. Aris mengangkat alis. Pelanggan? Iya. Tapi nggak ada nama pengirimnya. Fitri menunjukkan sebuah kotak kecil. Benar, tidak ada nama. Hanya tulisan sederhana. Untuk penjual es teh yang selalu tersenyum. Fitri tertawa kecil. Lucu ya? Aris ikut tertawa. Padahal di dalam hati ia mulai bertanya-tanya. Siapa yang mengirim hadiah itu? Rio? Pelanggan lain? Atau mungkin ada seseorang yang diam-diam menyukai Fitri? Anehnya, pikiran itu membuatnya tidak nyaman. Hari itu suasana berjalan seperti biasa. Namun menjelang maghrib sebuah motor berhenti di depan gerobak. Kurir paket turun sambil membawa kotak kecil. Atas nama Fitri. Fitri mengangguk. Saya. Kurir itu menyerahkan paket. Fitri terlihat bingung. Lagi. Aris ikut penasaran. Fitri membuka paket tersebut. Isinya sebuah payung lipat berwarna biru muda. Di dalamnya terdapat secari kertas. Tulisan tangannya rapi. Semoga tidak kehujanan lagi. Fitri langsung terdiam. Aris ikut membaca tulisan itu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Karena ia tahu persis siapa pengirimnya. Dirinya sendiri. 2 malam lalu ia sengaja membeli payung itu. Ia ingin memberi perhatian tanpa membuat Fitri merasa terbebani. Karena itu ia tidak mencantumkan nama. Rencananya sederhana. Fitri menerima hadiah. Lalu selesai. Masalahnya, ia tidak pernah mengirim gantungan kunci berbentuk es teh tadi. Artinya ada orang lain yang juga mengirim hadiah. Dan orang itu masih misterius. Fitri memandangi payung tersebut. Wah. Aris berusaha terlihat biasa. Bagus. Iya.
Fitri tersenyum kecil. Orangnya baik. Kalimat itu membuat Aris senang sekaligus gugup. Untung Fitri tidak tahu. Malam itu setelah pulang, Aris tidak bisa berhenti memikirkan dua hadiah tersebut. Ia mulai merasa seperti sedang mengikuti perlombaan yang bahkan tidak pernah ia daftarkan. Keesokan harinya ia datang lebih awal. Saat sampai, Fitri sedang membersihkan gerobak. "Mas." "Iya. Kemarin saya kepikiran." "Apa?" "Soal hadiah itu." Jantung Aris langsung berdegup. "Lalu?" "Saya punya teori." Aris mencoba tetap tenang. "Teori apa?" Fitri mendekat sedikit. Wajahnya terlihat serius. "Kayaknya yang kirim orang yang sama." Aris hampir tersedak. Padahal justru sebaliknya. Ada dua pengirim berbeda. Namun Fitri malah menyimpulkan hal lain. Kenapa bisa begitu? Tulisannya sama-sama nggak pakai nama. Aris mengangguk pelan. Masuk akal juga. Fitri lalu tersenyum. Kalau benar begitu, berarti orangnya pemalu. Aris tertawa kecil. Atau penakut. Bisa juga. Mereka tertawa bersama. Lalu tanpa diduga, Fitri mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. Sebuah kotak kecil. "Ini buat Mas." Aris terkejut. "Buat saya?" Fitri mengangguk. "Iya." Aris membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat sarung tangan kerja yang baru. Tidak mahal. Tidak mewah. Namun terlihat dipilih dengan sungguh-sungguh. "Saya sering lihat tangan Mas lecet." Fitri tersenyum malu. "Jadi saya beli itu." Beberapa detik Aris tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menatap sarung tangan tersebut. Benda sederhana. Tapi terasa jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah ia terima selama bertahun-tahun. "Fitri." "HM. Makasih." Fitri tersenyum. "Sama-sama." Angin sore berembus pelan. Jalanan mulai ramai oleh kendaraan yang pulang kerja. Namun bagi Aris, semua suara itu seperti menghilang. Karena saat itu ia sadar satu hal. Ia tidak lagi datang ke gerobak es teh untuk mencari alasan bertemu. Ia datang karena memang ingin melihat Fitri. Ingin mendengar suaranya. Ingin membuatnya tersenyum. Dan semakin ia menyadari perasaannya sendiri, semakin besar pula ketakutan yang mulai tumbuh. Karena cepat atau lambat, Fitri akan mengetahui bahwa dirinya bukan pengusaha sukses, melainkan seorang tukang servis AC biasa. Sementara di sisi lain, Fitri juga sedang menyimpan kecemasan yang sama. Tentang kuliah yang sebenarnya sudah lama ia tinggalkan. Tentang kebohongan yang semakin sulit dipertahankan. Mereka semakin dekat, semakin nyaman, semakin saling peduli. Namun tanpa mereka sadari, jarak menuju kejujuran justru terasa semakin jauh. Sarung tangan pemberian Fitri kini selalu dipakai Aris saat bekerja. Bahkan beberapa pelanggan mulai menyadarinya. "Mas, sarung tangannya masih baru terus." "Iya." "Hadiah dari pacar ya?" Aris hanya tersenyum. Ia tidak membantah, tapi juga tidak mengiyakan. Karena sampai saat ini, dirinya dan Fitri masih berada di tempat yang sulit dijelaskan. Lebih dari teman, tapi belum menjadi pasangan. Dan justru itulah yang membuat setiap pertemuan terasa lebih berdebar. Sore itu Aris datang seperti biasa. Namun gerobak es teh terlihat tutup. Tidak ada Fitri. Tidak ada suara es batu. Tidak ada senyum yang biasa menyambutnya. Aris memandang sekeliling. Selama ini Fitri hampir tidak pernah absen. Ia menunggu beberapa menit. Tetap tidak ada. Saat hendak pulang, seorang ibu pemilik warung di dekat sana menyapanya. "Nyari Fitri ya?" Aris sedikit malu. "Kelihatannya, Bu." Ibu itu tertawa. Dari jauh juga kelihatan. Aris ikut tersenyum. "Lagi nggak jualannya?" "Nggak." "Kenapa?" "Tadi ibunya kurang sehat." Senyum Aris perlahan memudar. "Ibunya sakit?" "Agak demam katanya." Aris mengangguk pelan. Setelah mengucapkan terima kasih,
Ia kembali ke motor. Namun bukannya pulang, ia malah membeli beberapa buah dan makanan hangat. Entah kenapa kakinya bergerak sendiri. Ia hanya tahu satu hal. Ia ingin memastikan Fitri baik-baik saja. Berbekal alamat yang pernah diceritakan Fitri secara tidak sengaja saat mereka mengobrol, Aris akhirnya menemukan rumah sederhana itu. Tidak besar, tidak mewah. Temboknya mulai memudar. Halamannya sempit, namun terlihat bersih dan terawat. Aris berdiri di depan pagar sambil membawa kantong plastik. Jantungnya berdegup cukup kencang. Ia bahkan tidak tahu apakah tindakannya ini berlebihan atau tidak. Belum sempat mengetuk, pintu rumah terbuka. Fitri keluar sambil membawa ember kecil. Begitu melihat Aris, matanya langsung membesar. "Mas Aris." Aris mengangkat kantong yang dibawanya. "Dengar ibumu kurang sehat." Beberapa detik Fitri hanya memandangnya. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang menyuruh Aris datang. Tidak ada yang meminta bantuan. Tapi pria itu tetap datang. "Kok bisa tahu?" "Tadi saya tanya ke warung sebelah." Fitri tersenyum kecil. "Lumayan niat." "Sedikit." Fitri akhirnya mempersilakan Aris masuk. Rumah itu sederhana. Jauh dari gambaran kehidupan mahasiswa yang selama ini sering ia ceritakan. Namun Aris tidak mempermasalahkannya. Baginya rumah itu terasa hangat. Di ruang tengah, seorang wanita paruh baya sedang berbaring. Fitri memperkenalkan Aris. Ibunya langsung menyambut dengan ramah. "Jadi ini Aris." Fitri langsung menoleh. "Bu." Ibunya tertawa kecil. "Apa? Namanya sering disebut kok." Wajah Fitri langsung memerah. Aris berusaha menahan senyum. Beberapa menit kemudian mereka mengobrol santai. Hingga sebuah suara dari kamar sebelah terdengar. "Fitri!" Seorang anak kecil berlari keluar. Usianya sekitar 8 tahun. Begitu melihat Aris, anak itu langsung berhenti. "Loh, siapa?" "Teman Kak Fitri." Anak itu mengangguk. Lalu tanpa rasa curiga berkata, "Oh, yang suka dibicarain tiap malam. Rian." Fitri langsung panik. Anak itu malah bingung. "Salah ya?" Aris hampir tertawa. Fitri terlihat ingin menghilang saat itu juga. Untung Rian segera berlari pergi setelah dipanggil ibunya. Suasana kembali tenang. Namun Aris masih menahan senyum. "Ternyata saya terkenal." "Jangan didengar." "Sulit." Fitri menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aduh." Untuk pertama kalinya Aris melihat sisi Fitri yang berbeda. Bukan Fitri yang selalu ceria di depan pelanggan. Bukan Fitri yang pandai bercanda. Melainkan Fitri yang menjadi dirinya sendiri di rumah. Dan justru itu yang membuat Aris semakin menyukainya. Saat sedang membantu membereskan beberapa barang di ruang tamu, tanpa sengaja pandangan Aris tertuju pada sebuah map tua yang terjatuh dari rak. Beberapa lembar kertas keluar. Di salah satu kertas tertulis nama Fitri. Di bawahnya terdapat cap bertuliskan, "Status mahasiswa, non-aktif." Jantung Aris langsung berdetak lebih pelan. Ia membaca sekilas, lalu segera mengembalikannya ke tempat semula sebelum siapapun melihat. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan yang selama ini terasa janggal. Tidak pernah ada cerita tentang kampus. Tidak pernah ada cerita tentang dosen. Tidak pernah ada teman kuliah selain Rio. Dan sekarang, ia mulai mengerti. Fitri ternyata tidak sedang menyelesaikan skripsi. Fitri sudah lama berhenti kuliah. Aris duduk kembali sambil menatap lantai. Anehnya, ia tidak marah, tidak kecewa. Justru ada rasa sedih. Bukan karena dibohongi, melainkan karena membayangkan betapa beratnya alasan yang membuat Fitri harus menyembunyikan kenyataan itu. Beberapa saat kemudian Fitri datang membawa 2 gelas teh hangat. "Mas kok diam?" Aris mengangkat kepala, lalu tersenyum. "Nggak apa-apa." Fitri duduk di depannya. "Capek?" "Sedikit." Mereka saling memandang beberapa detik. Dan untuk sesaat, Aris hampir mengatakan semuanya. Bahwa ia tahu soal kuliah. Bahwa dirinya juga berbohong.
bahwa mereka sebenarnya sama. Namun kata-kata itu tidak jadi keluar. Karena ia belum siap membuka rahasianya sendiri. Menjelang sore, Aris akhirnya pamit. Saat mengantar sampai pagar, Fitri berkata pelan, "Makasih ya udah datang." Aris tersenyum. "Saya senang bisa datang." Dan itu memang benar. Karena hari itu Aris menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar jawaban tentang kebohongan Fitri. Ia menemukan alasan kenapa dirinya semakin jatuh hati. Bukan karena senyum Fitri, bukan karena wajahnya, melainkan karena perempuan itu tetap mampu terlihat kuat dan ceria meski menyimpan banyak hal sendirian. Namun di balik perasaan hangat itu, Aris tahu satu masalah besar sedang menunggunya. Kini ia sudah mengetahui rahasia Fitri. Sedangkan Fitri masih percaya bahwa dirinya adalah seorang pengusaha sukses. Dan semakin lama kebohongan itu bertahan, semakin besar pula luka yang bisa ditinggalkan nanti. Sejak kunjungannya ke rumah Fitri, ada sesuatu yang berubah dalam diri Aris. Ia tidak lagi memikirkan kebohongan Fitri. Ia tidak merasa tertipu. Justru sebaliknya, ia semakin memahami kenapa Fitri memilih menyembunyikan kenyataan itu. Karena ia sendiri melakukan hal yang sama. Perbedaannya hanya satu. Rahasia Fitri sudah ia ketahui. Sedangkan rahasianya sendiri masih tersimpan rapat. Dan itu mulai membuatnya tidak nyaman. Sore hari berikutnya, Aris datang ke gerobak seperti biasa. Fitri sudah kembali berjualan. Wajahnya terlihat lebih segar. "Ibumu gimana?" "Udah mendingan." "Syukurlah." Fitri tersenyum. "Lagian ada yang bawain buah satu kantong besar." Aris tertawa kecil. "Itu kebetulan." "Bohong." Mereka kembali bercanda. Namun sepanjang sore itu, Aris beberapa kali terlihat melamun. Fitri menyadarinya. "Kok dari tadi kayak mikirin sesuatu?" Aris tersenyum tipis. "Enggak." "Kalau bohong, kedip 2 kali." Aris langsung berkedip 3 kali. Fitri tertawa sampai membungkuk. "Aduh, ketahuan." Melihat Fitri tertawa seperti itu biasanya membuat suasana hati Aris membaik. Tapi kali ini tidak sepenuhnya berhasil. Karena jauh di dalam pikirannya, ada satu pertanyaan yang terus berputar. Sampai kapan? Sampai kapan ia harus berpura-pura menjadi pengusaha? Malam harinya Aris bahkan sulit tidur. Beberapa kali ia mengambil ponsel, membuka kontak Fitri, lalu menutupnya lagi. Ia ingin jujur. Namun takut kehilangan semua yang sudah mereka bangun. Keesokan paginya, Aris mendapat pekerjaan di sebuah toko pakaian yang sedang merenovasi ruangan. Lokasinya cukup jauh dari tempat Fitri berjualan. Ia datang lebih awal, membawa tangga, peralatan, dan kotak servisnya. Hari itu pekerjaan cukup berat. AC yang harus diperbaiki berada dekat plafon tinggi. Aris berkeringat sejak pagi. Bajunya penuh debu. Tangannya hitam karena oli dan kotoran mesin. Sekitar pukul 11 siang, ia turun dari tangga untuk mengambil alat. Dan saat itulah suara yang sangat dikenalnya terdengar dari belakang. "Mas Aris." Jantungnya langsung berhenti sesaat. Perlahan ia menoleh. Fitri berdiri beberapa meter darinya. Membawa kantong plastik. Wajahnya terlihat bingung. Sangat bingung. Aris membeku. Begitu juga Fitri. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu begitu saja. Fitri melihat tangga, melihat peralatan servis, melihat baju kerja Aris, lalu melihat tulisan pada kotak peralatan yang bertuliskan Aris Teknik AC. Wajah Fitri perlahan berubah. Bukan marah, bukan sedih, melainkan seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. "Kamu." Suara Fitri terdengar pelan. Aris membuka mulut, namun tidak ada kata yang keluar. "Ini usaha yang kamu maksud?" Aris menunduk. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Fitri, ia tidak mampu mencari alasan, tidak mampu membuat cerita baru, karena semua bukti sudah ada di depan mata. Fitri tersenyum kecil, namun senyum itu terasa berbeda. "Saya kira
Kalimatnya terputus. Aris merasakan dadanya sesak. Fitri, aku cuma mau nganter makanan. Fitri mengangkat kantong plastik yang dibawanya. Tadi lewat sini. Aris menatap kantong itu. Makanan. Berarti Fitri sengaja datang untuk dirinya. Fakta itu justru membuat rasa bersalah semakin besar. Maaf. Hanya itu yang mampu diucapkan Aris. Fitri tidak langsung menjawab. Ia memandang sekeliling. Lalu kembali menatap Aris. Jadi selama ini kamu bukan pengusaha? Aris menggeleng pelan. Aku teknisi AC. Suasana mendadak terasa berat. Padahal toko itu ramai. Orang-orang lalu lalang. Suara mesin terdengar di mana-mana. Namun bagi keduanya, seolah hanya ada percakapan itu. Aku nggak pernah malu jadi teknisi. Suara Aris terdengar lirih. Aku cuma malu kalau dibandingkan sama kamu. Fitri terdiam. Kamu kuliah. Kamu pintar. Kamu punya masa depan bagus. Aku takut kalau bilang yang sebenarnya. Kamu bakal nggak mau kenal lagi. Setelah mengatakan itu, Aris merasa dadanya sedikit lebih ringan. Karena akhirnya ia berhenti berbohong. Meski terlambat, Fitri menunduk beberapa saat. Lalu tersenyum tipis. Senyum yang sulit ditebak artinya. Aneh ya? Apa? Aku juga pernah mikir begitu. Aris mengangkat kepala. Namun Fitri tidak melanjutkan. Ia hanya menyerahkan kantong makanan yang dibawanya. Ini buat kamu. Fitri. Aku mau pulang. Aris ingin menahan. Ingin menjelaskan lebih banyak. Namun kakinya terasa berat. Sementara Fitri berjalan perlahan menuju pintu keluar. Sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, tidak ada candaan, tidak ada tawa, tidak ada senyum jahil. Hanya ada dua orang yang sedang memikirkan hal yang sama. Tentang kepercayaan, tentang kebohongan, dan tentang perasaan yang ternyata jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Sore itu Aris tidak datang ke gerobak es teh. Fitri juga tidak menunggunya. Malam itu, keduanya sama-sama sulit memejamkan mata. Namun alasan mereka berbeda. Aris takut telah kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya. Sedangkan Fitri, ia sedang mencoba memahami kenapa dirinya lebih kecewa pada kebohongan Aris daripada pekerjaannya. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Seandainya sejak awal Aris mengaku sebagai teknisi AC, mungkin ia tetap akan menyukainya. Dan kesadaran itulah yang justru membuat dadanya terasa semakin sesak. Sudah 3 hari Aris tidak datang ke gerobak es teh. 3 hari. Bagi orang lain mungkin terdengar biasa. Namun bagi Fitri, 3 hari itu terasa jauh lebih panjang. Biasanya setiap sore ada seseorang yang duduk di bangku plastik sebelah gerobak. Seseorang yang selalu menemukan alasan untuk bertahan lebih lama. Seseorang yang sering membuatnya tertawa sampai lupa lelah. Sekarang bangku itu kosong. Dan anehnya, Fitri mulai merindukan keberadaan orang yang sudah membuatnya kecewa. Sore itu pembeli sedang sepi. Fitri duduk sambil menatap jalan. Beberapa kali ia berharap melihat motor tua milik Aris muncul dari ujung jalan. Tapi harapan itu tidak terjadi. Pit. Suara ibunya membuat Fitri tersadar. Iya, Bu. Dari tadi ngelamun. Enggak kok. Ibunya tersenyum kecil. Kamu lagi nunggu Aris ya? Fitri langsung salah tingkah. Enggak. Kamu bohongnya enggak pintar. Fitri menghela napas. Ibunya memang selalu bisa membaca isi pikirannya. Bu. Apa kalau seseorang bohong sekali, berarti dia enggak bisa dipercaya selamanya? Ibunya tidak langsung menjawab. Wanita itu justru balik bertanya. Kamu kecewa karena dia bohong? Fitri mengangguk. Lalu kalau dia jujur sejak awal, apa kamu bakal menjauh? Pertanyaan itu membuat Fitri terdiam. Karena jawabannya sudah jelas. Ia tidak akan menjauh. Sedikit pun tidak. Ibunya tersenyum lembut.
Berarti yang bikin kamu sedih bukan pekerjaannya. Fitri menunduk. Benar. Selama ini bukan profesi Aris yang mengganggunya. Ia hanya sedih karena merasa tidak dipercaya. Malam harinya Fitri membuka kotak kecil tempat ia menyimpan barang-barang berharga. Di sana masih ada gantungan kunci berbentuk es teh. Masih ada payung biru muda. Dan tiba-tiba sebuah pikiran muncul di kepalanya. Payung. Fitri mengambil kertas kecil yang dulu ada di dalam paket itu. Tulisan tangannya rapi, sederhana, dan entah kenapa terasa familiar. Fitri mengambil buku catatan yang pernah dipinjam Aris beberapa minggu lalu. Saat membuka halaman belakang, matanya langsung membesar. Tulisan itu mirip, sangat mirip. Jantungnya berdegup lebih cepat. Jangan-jangan. Ia langsung teringat malam hujan. Teringat saat Aris selalu memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya. Teringat bagaimana pria itu selalu datang tepat saat dirinya membutuhkan teman bicara. Perlahan sebuah senyum muncul di wajah Fitri. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di toko pakaian, rasa kecewanya mulai berkurang. Di sisi lain kota, Aris sedang duduk sendirian di depan kontrakannya. Kotak makanan yang pernah dibawakan Fitri masih tersimpan rapi. Padahal isinya sudah lama habis. Ia hanya tidak tega membuangnya. Aris tertawa pahit pada dirinya sendiri. Kayak anak remaja. Namun semakin ia mencoba melupakan Fitri, semakin sering wajah wanita itu muncul di pikirannya. Saat itulah ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor yang sangat dikenalnya. Aris langsung duduk tegak. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. Besok sore jangan datang ke gerobak. Jantung Aris langsung terasa jatuh. Tangannya mendadak dingin. Ia membaca ulang pesan itu berkali-kali. Artinya apa? Apakah Fitri benar-benar ingin mengakhiri semuanya? Apakah ia sudah tidak ingin bertemu lagi? Aris menatap layar ponselnya cukup lama. Lalu akhirnya membalas. Baik. Hanya satu kata. Malam itu hampir tidak ada tidur bagi Aris. Keesokan harinya ia bekerja dengan pikiran yang berantakan. Beberapa kali pelanggan harus mengulangi pertanyaan karena ia tidak fokus. Menjelang sore, ia pulang lebih cepat. Lalu duduk di kontrakannya. Mencoba menepati pesan Fitri. Namun baru setengah jam berlalu, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aris mengernyit. Siapa yang datang? Saat membuka pintu, ia langsung membeku. Fitri berdiri di sana, mengenakan baju sederhana berwarna biru muda. Wajahnya terlihat gugup. Begitu juga Aris. Kamu? Fitri tersenyum tipis. Aku bilang jangan datang ke gerobak. Aris masih belum mengerti. Fitri mengangkat satu kantong plastik. Aku nggak bilang kalau aku nggak bisa datang ke sini. Beberapa detik Aris hanya menatapnya. Lalu tanpa sadar ia tertawa kecil. Tawa yang sudah lama tidak muncul sejak kejadian di toko pakaian. Fitri ikut tersenyum. Suasana yang sempat canggung perlahan mencair. Mereka duduk di teras kontrakan. Tidak ada orang lain. Tidak ada pelanggan. Tidak ada gangguan. Hanya mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi alasan untuk terus bersembunyi. Aku tahu soal payung itu. Jantung Aris langsung berdebar. Fitri mengeluarkan kertas kecil dari tasnya. Kamu yang kirim, kan? Aris tersenyum malu. Iya. Aku udah curiga. Kok enggak bilang? Fitri tertawa kecil. Aku juga suka menyimpan rahasia. Mereka saling memandang. Lalu tiba-tiba keduanya tertawa bersamaan. Karena akhirnya mereka menyadari sesuatu yang lucu. Selama ini mereka menghabiskan begitu banyak tenaga untuk terlihat sempurna. Padahal kenyataannya mereka sama-sama tidak sempurna. Aku juga bohong. Kalimat itu keluar dari mulut Fitri. Aris mengangguk pelan. Aku tahu. Fitri langsung terkejut. Kamu tahu? Aris menceritakan tentang map yang tidak sengaja ia lihat di rumah. Fitri menunduk malu. Aku takut dianggap gagal. Aku juga. Aku takut kamu menjauh. Aku juga. Mereka saling menatap lagi. Dan kali ini tidak ada lagi kebohongan yang berdiri di antara mereka.
Hanya ada dua orang yang sama-sama pernah takut. Sama-sama pernah malu. Sama-sama pernah berpura-pura menjadi orang lain. Namun justru karena itulah mereka akhirnya saling memahami. Sore mulai berubah menjadi malam. Lampu-lampu rumah mulai menyala. Dan tanpa mereka sadari, percakapan yang selama ini tertunda akhirnya menemukan jalannya. Tinggal satu hal yang belum diucapkan. Satu perasaan yang sejak lama berusaha mereka sembunyikan. Dan keduanya tahu, jawaban dari semua perjalanan ini akan datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Malam di teras kontrakan itu berakhir lebih cepat daripada yang mereka inginkan. Namun ada satu hal yang berbeda. Saat Fitri pulang, tidak ada lagi rasa canggung yang mengikutinya. Tidak ada lagi rahasia yang harus dijaga. Tidak ada lagi cerita palsu yang harus diingat. Untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, keduanya bisa menjadi diri sendiri. Dan ternyata rasanya jauh lebih nyaman. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ringan. Aris kembali datang ke gerobak. Tapi suasananya tidak lagi sama. Kini mereka tidak perlu berhati-hati saat bercerita. Tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Kalau Aris habis memperbaiki AC dan bajunya kotor, ia datang apa adanya. Kalau Fitri sedang lelah karena membantu ibunya sejak pagi, ia juga tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Anehnya, justru setelah semua kebohongan hilang, mereka semakin dekat. Suatu sore, saat pembeli sedang ramai, seorang pelanggan bertanya kepada Fitri, "Mbak, pacarnya yang sering duduk di sana mana?" Fitri yang sedang menuang es teh langsung tersedak. Aris yang duduk di bangku dekat gerobak juga hampir menjatuhkan gelasnya. Pelanggan itu terlihat bingung. "Loh, saya salah ya?" Fitri langsung menunduk sambil menahan senyum. Sedangkan Aris pura-pura sibuk melihat jalan. Namun setelah pelanggan itu pergi, mereka malah saling melirik. Lalu tertawa bersamaan. Hubungan mereka memang belum memiliki nama. Tapi perasaan itu sudah tumbuh terlalu jelas untuk diabaikan. Masalahnya, tidak ada satupun yang berani mengucapkannya lebih dulu. Sampai suatu hari sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sore itu Aris datang lebih lambat dari biasanya. Fitri beberapa kali melihat jam. Lalu melihat jalan. Lalu melihat jam lagi. Namun Aris belum muncul. Setengah jam berlalu. 1 jam berlalu. Fitri mulai gelisah. Bahkan beberapa pelanggan menyadari dirinya tidak fokus. Saat matahari hampir tenggelam, akhirnya motor tua yang sangat dikenalnya muncul dari kejauhan. Namun ada yang aneh. Aris tidak berhenti di depan gerobak. Ia justru terus melaju, melewati Fitri, dan menghilang di tikungan. Fitri langsung berdiri. Hah! Jantungnya mendadak tidak tenang. Apa Aris marah? Apa terjadi sesuatu? Atau mungkin, ia tidak ingin datang lagi? Pikiran-pikiran itu mulai memenuhi kepalanya. 10 menit kemudian ponselnya berbunyi. Pesan dari Aris. Tutup jualannya jam berapa? Fitri membalas singkat. Seperti biasa. Tidak lama kemudian pesan kedua masuk. Kalau sudah tutup, jangan pulang dulu. Aku tunggu di tempat pertama kita ketemu. Fitri membaca pesan itu berulang kali. Perasaannya campur aduk, penasaran, gugup, dan sedikit takut. Malam pun tiba. Setelah selesai membereskan gerobak, Fitri menuju tempat yang dimaksud. Pohon rindang tempat Aris membeli es teh pada hari pertama mereka bertemu. Saat sampai di sana, suasana cukup sepi. Lampu jalan menyala temaram. Angin malam bertiup pelan. Dan Aris sudah menunggu. Pria itu berdiri di samping motornya, membawa sebuah kotak pendingin kecil. Fitri mendekat. Ada apa? Aris tersenyum. Buka. Fitri mengernyit. Lagi-lagi hadiah misterius. Buka aja. Dengan penasaran, Fitri membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat 2 gelas es teh. 1 bertuliskan, untuk Fitri. 1 lagi bertuliskan, untuk Aris. Fitri langsung tertawa. Cuma ini? Iya. Saya kira apa? Aris ikut tertawa. Jangan remehkan es teh.
Mereka duduk di bangku semen dekat pohon. Persis di tempat semuanya dimulai. Beberapa saat mereka hanya menikmati suasana malam. Sampai akhirnya Aris menarik napas panjang. Fitri langsung menyadarinya. Jantungnya ikut berdegup. Karena ia tahu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan pria itu. Aku sebenarnya udah nyiapin banyak kalimat. Fitri tersenyum kecil. Lalu, hilang semua. Fitri tertawa pelan. Itu khas kamu. Aris mengangguk. Iya. Beberapa detik berlalu. Lalu Aris menatap Fitri. Tatapan yang kali ini berbeda. Lebih serius. Lebih dalam. Aku suka sama kamu. Kalimat itu akhirnya keluar. Sederhana. Tanpa kata-kata puitis. Tanpa drama. Tapi justru karena itulah terasa tulus. Fitri terdiam. Matanya mulai terasa hangat. Aris melanjutkan. Aku suka sama senyum kamu. Aku suka cara kamu ketawa. Aku suka cara kamu tetap kuat meskipun hidup gak selalu mudah. Aku suka semua hal tentang kamu. Suara Aris sedikit bergetar. Aku datang ke gerobak itu awalnya karena haus. Fitri tersenyum. Lalu, Aris ikut tersenyum. Lalu aku datang karena gak mau kehilangan alasan buat ketemu kamu. Mata Fitri mulai berkaca-kaca. Bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Karena pria yang selama ini diam-diam ia tunggu akhirnya mengucapkan apa yang ada di hatinya. Pit. Iya. Aku memang bukan pengusaha. Aku cuma teknisi AC. Tapi kalau kamu mau, aku ingin jadi orang yang selalu ada buat kamu. Air mata kecil jatuh di pipi Fitri. Namun bibirnya justru tersenyum. Lama banget ngomongnya. Aris berkedip. Hah? Saya kira nggak bakal ngomong-ngomong. Aris tertawa tidak percaya. Fitri lalu menatapnya. Tatapan yang selama ini selalu ia sembunyikan di balik candaan. Saya juga suka sama kamu. Kali ini giliran Aris yang membeku. Fitri tertawa melihat ekspresinya. Aku suka sama teknisi AC yang suka pura-pura jadi pengusaha. Aris menutupi wajahnya. Aduh. Aku juga suka sama orang yang ngirim payung tanpa nama. Aduh. Dan aku suka sama pelanggan paling setia di gerobak es teh. Aduh terus. Fitri tertawa sampai air matanya ikut jatuh. Aris akhirnya ikut tertawa. Malam itu tidak ada kembang api. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada kejutan besar. Hanya ada 2 gelas es teh. 2 hati yang akhirnya jujur. Dan sebuah kebahagiaan sederhana yang terasa sangat cukup. Di bawah pohon yang menjadi saksi awal pertemuan mereka, Aris dan Fitri duduk berdampingan. Menikmati es teh yang mulai mencair. Sambil sesekali saling tersenyum. Karena setelah semua kebohongan, ketakutan, dan keraguan yang mereka lewati, mereka akhirnya menemukan satu hal yang selama ini dicari. Seseorang yang menerima mereka apa adanya.